Satu abad perayaan hari ulang tahun Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama NU akan digelar secara besar-besaran di Kota Sidoarjo, tanggal 7 Februari 2023. Perayaan satu abad kejayaan NU bertepatan dengan awal tahun politik 2023. Maklum saja banyak kader NU yang terjun ke partai politik baik sebagai pemimpin partai politik atau sebagai kader. Terutama di Jawa Timur, acap kali partai politik mengatasnamakan NU untuk menjaring massa karena Jawa Timur notabene adalah basis massa NU terbesar. Atas fenomena tersebut, secara khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf berharap politik identitas tak lagi mendominasi gelaran pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. Secara tegas, Kiai Haji Yahya menyatakan bahwa NU menolak untuk dijadikan alat politik pada pemilu 2024 mendatang. Karena hal tersebut bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB justru kena sindir dari Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek yang menyesalkan penggunaan Mars 1 Abad NU yang dianggap untuk kepentingan PKB. Karena Mars NU merupakan buah karya dan perenungan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Siapapun boleh memperingati satu abad NU, namun jangan sampai menggunakan atribut milik NU tanpa seizin dan sepengetahuan PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Dan seperti tayangan tadi, fokus perhatian tema kita pada sore hari ini, kita akan membahas sebagai suatu rangkaian dari kegiatan satu abad NU. Dan temanya akan kita pertajam dengan satu abad NU, peran partai politik parpol menjaga kitoh NU. Kita akan akses langsung bergabung dengan narasumber yang sudah rawuh di studio kami. Kita langsung bergabung dengan Bapak Ahmad Mujahid Ansori, Wakil Ketua DPD P3 Jawa Timur. Pak Mujahid, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, ya, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan pengamat politik dari UNESA, Dr. Agus Mahfuz Fauzi, MSc, yang juga sudah rawuh ke studio kami. Mas Agus, ketemu lagi Mas Agus. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Baik. Kita nanti juga punya akses bergabung dengan narasumber berikutnya, dan kita juga punya kanal langsung bergabung dengan Ibu Hikmah Bafakih, Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur. Hikmah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mohon baiklah. maaf tidak bergabung di studio. Oh, enggak apa-apa. Yang penting dengan sarana ini kita juga masih bisa berdialog dan berdiskusi dengan sorotan satu abad NU, peran parpol menjaga kitoh NU. Ustadz Mujahid Junsewu, tadi kalau dari tayangan awal kita sudah saksikan bahwa memang alhamdulillah Jawa Timur khusus Sidoarjo itu mendapat amanah luar biasa untuk menjadi tuan rumah peringatan satu abad NU. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan agenda 2023-2024, banyak kader parpol yang kader parpol dan juga kader NU itu bergerak di ranah yang istilahnya nek coro Jawa ini mulek ya. Ketemunya itu juga gitu ya. Sebenarnya saya ingin tahu juga dari perspektif Ustadz, seperti apa sih kedekatan kader-kader parpol dan NU selama ini? Sebab kalau kita merujuk pada sejarah, kalau nggak keliru sekitar tahun 50-an itu NU juga sangat lekat dengan kegiatan politik gitu. Iya, iya. Jadi kalau saya dari P3 ya, jadi P3 itu tidak ada yang bisa mengingkari bahwa keberadaan P3 itu lahirnya juga dilahirkan oleh NU. Sehingga nasab darah NU mengalir di P3 pada tahun 1973 karena P3 itu dilahirkan oleh 4 fusi partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam, dan Partai Islam Perti. Jadi mulai tahun 1973 sampai tahun 1984 NU Khitoh, P3 menjadi rumah NU, rumah politik NU. Sehingga tidak bisa dipungkiri historis P3 sangat dekat dengan NU. Tetapi ketika NU sudah menyatakan khitoh di tahun 1984, maka P3 menghargai itu. Jadi P3 tidak menyeret-nyeret NU atau memaksa
NU struktural untuk berfatwa untuk mencoblos P3, enggak. Tetapi karena di bawah permukaan P3 punya hubungan dekat dengan NU, karena P3 memberikan ruang yang besar bagi Nahdlatul Ulama yang mau berpolitik, baik ada yang di struktur maupun di aktivis, yang sampai sekarang dominasi NU sangat besar di Partai Persatuan Bangunan. Baik. Apakah memang parpol itu juga nanti akhirnya mau nggak mau menjaring kader-kader NU atau mungkin juga sosok-sosok NU untuk menjadi aktivis-aktivis dan gencar di kegiatan politik, Pak? Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa P3 itu memberikan ruang yang besar bagi warga NU yang mau berpolitik di P3. Dibuktikan dengan struktur P3 di tingkat nasional sampai tingkat daerah itu didominasi oleh orang NU. Tidak hanya dalam hal partisipasi politik, tapi P3 rumah yang pernah ditempati oleh NU sebagai rumah NU politik 7384 itu juga mengawal aspirasi Nahdlatul Ulama. Karena P3 berkeyakinan aspirasi NU itu pasti tidak sektarian. Pasti yang dilakukan oleh NU itu pasti yang terkait dengan kebangsaan, kemaslahatan umat, sehingga P3 tidak bisa terpisah dengan NU. Sehingga slogan kami di Jakarta, di DPP, P3 berterima kasih dilahirkan oleh NU. Karena pikiran-pikiran NU membawa pengaruh kepada gerakan-gerakan keislaman di P3, di mana NU mempunyai prinsip-prinsip tawazun, tawasud, iktidal, ya, dan tasamu. Kalau bicara soal peran, kalau bicara soal peran, saya juga penasaran peran P3 sendiri sebagai sebuah partai politik besar dan partai politik tua gitu ya, dalam kegiatan 1 abad NU sendiri seperti apa perannya ini? Karena NU bagi P3 adalah penting, bahkan di atasnya partai politik, katanya Pak Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat itu. Iya, jadi kalau dan juga untuk di Jawa Timur kami juga akan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menurunkan banum-banum kami untuk menjadi relawan-relawan di lapangan terkait untuk membantu logistik mungkin bagi jamaah yang nanti akan hadir jutaan jamaah. Tentu persoalan logistik ini persoalan yang sangat penting. Jadi kami juga sekarang sedang memetakan itu, ya, semampu P3 kami akan berpartisipasi. Sebelum saya ke Pak Nur Sadat dan juga Bu Hikmah termasuk Mas Agus sebagai pengamat, saya singkat, Ustadz, banyak seruan atau mungkin juga ada harapan supaya NU nggak ditarik-tarik ke ranah politik praktis gitu ya. P3 kalau nggak salah itu, Gus Yahya bilang begitu. Iya, kan? P3 itu partai yang pertama saya kira yang sangat menghargai NU, khitohnya itu. Sehingga dari awal P3 tidak pernah narik-narik, bawa-bawa NU memaksakan ulamanya berfatwa kepada P3. Tidak pernah, karena P3 selalu mendukung apa yang dilakukan oleh NU, karena NU di mata P3 itu di atas segalanya. Jadi di atas partai politik. Jadi apalagi ormas terbesar. Jadi P3 itu apapun yang diputuskan oleh NU, P3 menghargai. Sangat menghormati. P3 pengen mendudukkan NU ini di posisi yang sebenarnya. NU ini besar, bukan menjadi bagian dari partai politik. Kasihan itu NU kalau dijadikan bagian dari partai politik. Tapi NU harus di atas partai politik. Sehingga saya kira wajar kalau kemudian PBNU itu pengen mengadakan pemilahan dengan tokoh-tokoh politik. Ini kan merupakan sebuah proses besar yang dilakukan oleh NU yang sudah mentasbihkan dirinya sebagai organisasi diniyah al-ijtimaiyah yang harus kita kawal bersama-sama. Jangan dirusak lagi gitu loh. Ya, jadi momentum 1 abad ini momentum yang tepat bagi NU yang untuk mempertontonkan dirinya sebagai organisasi besar yang bisa menjadi bapak bagi kami semua, bapak bagi Indonesia, bahkan menjadi bapak di seluruh dunia, menjadi ikon. Dan konsep-konsep yang dilakukan oleh NU saat ini dengan membangun peradaban dunia,
itu sudah memposisikan NU sebagai ikon dunia, pemimpin, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di dunia ini, gitu loh. Sehingga saya sepakat dengan Pak Anwar Sadat kalau kemudian NU kemudian disibukkan dengan urusan-urusan partai politik, itu betul terlalu kecil. Karena yang dibicarakan oleh NU sekarang ini sudah dunia. Global. Dan alhamdulillah dunia sekarang sudah mulai melihat, banyak belajar, datang ke Indonesia untuk belajar ke NU, untuk belajar tentang konsep-konsep kebangsaan dan Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa konsepnya. Itu NU sudah mulai menjadi ikon. Ini momentum yang luar biasa. Momentum yang luar biasa. Kami tepat mendukung sekali. apa yang dilakukan. Dan ini juga merupakan rahmat juga untuk Jawa Timur, sekaligus publik Jawa Timur, khususnya Sidoarjo yang juga ketiban Sampur jadi tuan rumah peringatan 1 abad NU. Gimana ya kalau misalkan untuk agenda ini, ada harapan apa yang dititipkan untuk seluruh Nahdien? Iya, karena 1 abad NU ini kebetulan sedang berada di posisi era disruption, di era digitalisasi. Maka saya kira yang perlu diperkuat oleh NU saat ini adalah penguatan jamaiyahnya. Kalau jamaah, saya kira sudah tidak bisa diragukan lagi. Bagaimana pengelolaan jamaiyah ini dikelola dengan baik, apalagi menghadapi tantangan global yang luar biasa ini, sehingga ada pengelolaan profesional seperti masalah data, big data. Jadi kalau saya tanya petani NU itu mana, dokter NU itu yang mana, kemudian politisi NU itu yang siapa saja, ini siapa saja, tukang NU itu siapa saja. Saya kira ini perlu. Sehingga kita tidak bingung bahwa NU besar, tapi perlu diikuti oleh big data dan digitalisasi.